Kita akan lanjutkan materi kita yaitu bab 2 tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A-nya, B-nya itu adalah bilangan bulat ya. Nah, bentuk seperti itu contohnya ya. Contoh. Misalnya angka 3. 3 itu bisa dinyatakan dalam bentuk apa? 3 per 1 ya. Nah, atau misalnya akar 16. Ini bisa dinyatakan dengan apa? Akar 16 kan 4 ya. 4 per 1. Kemudian dalam bentuk misalnya 3 per 4. Atau misalnya komanya 0,2. Ini dapat dinyatakan dengan 2 per 10 ya. Atau 1 per 5. Kemudian bentuk-bentuk desimal berulang ya. Desimal berulang ini bisa dinyatakan dengan apa? Dengan bentuk A per B. Nah, yang pertama ya. Yang kedua, ada istilah lagi dengan bilangan irasional. Artinya apa? Bilangan yang tidak dapat dibentuk menjadi A per B ya. A per B. Jadi bentuknya seperti contohnya. Akar 2, akar 3, akar 8, dan seterusnya ya. Nah, ini bentuk yang irasional. Apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan itu bisa dinyatakan dengan apa? Tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari, lebih atau sama dengan ya. Nah, bentuk seperti ini kalau kita lihat misalnya gini. Jika X itu lebih atau sama dengan A, ini bisa dinyatakan dengan kalimat apa? Artinya apa? X itu tidak kurang dari A. Kemudian X itu bisa dinyatakan juga dengan apa? Sama dengan A atau lebih dari A ya. Lebih dari A. Nah, bisa juga dinyatakan adalah apa? Bisa dinyatakan adalah X adalah A atau lebih. Ya. Nah, sekarang coba. Kalau bentuk yang kurang. X kurang dari A, itu bisa dinyatakan, maaf ya, X kurang atau sama dengan A, itu bisa dinyatakan apa? X tidak lebih dari A. Bisa juga X sama dengan A atau kurang dari A. A atau A kurang dari X atau X sama dengan A. Sama ya. Kemudian bisa jadi X maksimum A. Atau di sini juga tadi apa? X minimum A ya. Oke ya. Atau X adalah A atau kurang A. Tapi kita sering mendengar ya, ada istilah lebih besar atau lebih kecil. Pengucapan itu adalah tidak benar. Nah, kalau bisa dinyatakan apa? X lebih dari A dan X kurang dari B. Ingat ini kata dan ya. Dan ini biasanya kalau bentuknya nyambung ya. Kita coba perhatikan. Kalau contohnya misalnya X-nya itu lebih dari A itu seperti ini. Ini titik A. Misalnya gini. Lebih dari A berarti arahnya ke kanan dan ke kanan A. Tetapi yang B, X misalnya kurang dari B. B-nya pasti di sini ya. Ini B, kurang dari B berarti arahnya ke kiri B. Nah, jadi kalau kita gabungkan seperti ini. Gabungannya adalah A kurang dari X, X kurang dari B.
Nah, sekarang kita bedakan yang atau ya. Misalnya ini, X kurang dari A atau X lebih dari B, maka kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, jangan digabung ya, jangan digabung. Ini tidak bisa digabung. Bentuknya seperti ini. Ini misalnya A-nya kurang dari A, berarti arahnya ke sebelah kiri. Ini A-nya. Lebih dari B, misalnya B-nya di situ. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya atau ya. Kecuali jika posisi B sebelum A, itu bisa. Berarti hasilnya adalah B kurang dari X, X kurang dari A. Tapi kalau posisinya seperti ini, posisi bentuk seperti ini yang namanya atau ya, terpisah. Ini tadi adalah sekedar mengingatkan kembali pelajaran yang pernah kita pelajari ya. Nah, materi pokok kita di bab 2 ini ada 3. Yang pertama adalah pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat itu bentuknya seperti ini. A, X kuadrat plus BX plus C. Ini rumus umum pertidaksamaan kuadrat. Bisa ditulis apa? Kurang dari 0. Yang ini bisa kita ganti misalnya dengan kurang atau sama dengan, lebih atau sama dengan. Nah, yang kedua yaitu pertidaksamaan rasional ya. Fx per Gx itu bisa kurang atau sama dengan 0. Ini bisa diganti apa? Kurang, lebih, atau lebih dari ya. Tergantung ya, karena tanda pertidaksamaan ini ya. Kemudian yang ketiga, pertidaksamaan irasional. Bentuknya bisa dinyatakan dengan Fx per Gx kurang atau sama dengan K. Ini bisa kita ganti dengan apa? Bisa kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Lalu yang ketiga, pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional bisa dinyatakan apa? Akar Fx kurang atau sama dengan akar Gx ya. Ini kita bisa ganti juga tandanya dengan kurang dari, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Materi pokok yang pertama adalah pertidaksamaan kuadrat. Dalam hal ini kita adalah persamaan kuadrat satu variabel. Nah, kita ambil contoh ya. Kita kerjakan yang pertama dengan diselesaikan dengan yang pertama penyelesaiannya dengan apa? Dengan grafik. Nah, contoh pertama ya, contoh. Misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 4X tambah 3 yang lebih dari atau sama dengan 0. Oke ya, bentuk itu. Nah, kalau kita bikin grafik, kita ingat, kita cari apa? Kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Kita ingat, kalau dia memotong sumbu X, kita faktorkan. X kuadrat, maaf ya, X kuadrat min 4X tambah 3 itu sama dengan 0. Memotong sumbu X ya. Sumbu X sama dengan 0, maka ini kita faktorkan X yang jumlahnya min 4 dengan hasil kalinya plus 3 adalah min 1 dengan min 3. Min 1 kali min 3 plus 3, min 1 tambah min 3 adalah min 4, itu sama dengan 0. Jadi titik potongnya itu berlaku jika X min 1 itu sama dengan 0, X-nya adalah 1. Kemudian yang kedua, X min 3, dari sini ya, sama dengan 0. Maksudnya gini,
Jika A kali B itu sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan. Bisa A-nya yang 0 atau B-nya yang 0. Atau dua-duanya. Berarti X-nya adalah 3. Oke ya? Sudah. Jadi kalau kita gambarkan grafik, demikian ini 3, ini 1, ini 3. Kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Kenapa ke bawah? Ini X kuadrat min 4X tambah 3. Itu A-nya adalah 1, B-nya adalah min 4, C-nya adalah 3. Titik potong sembunyi di 0, C atau 0,3. Kalian bisa cari sendiri ya untuk menentukan titik puncaknya. Kita ingat kemarin titik puncak adalah apa? Kalau di SMP sudah diajarkan X-nya adalah min B per 2A. Berarti X-nya sama dengan min B per 2A ya. Itu adalah min 4 ya. Bagi 2 kali 1. Berarti 2. Berarti titik puncaknya di sini 2. Masukkan ke fungsi asal. Maka Y-nya adalah 2 kuadrat kurang 4 kali 2 ditambah 3. 4 dikurang 8 min 4 tambah 3 adalah min 1. Jadi sini. Nah, itu sketsanya. Tapi kita tidak terlalu membahas cara membuat grafik seperti itu. Cuma kita yang lihat ya. Ini langkah pertama. Langkah 1. Nah, sekarang yang ditanyakan lebih atau sama dengan 0. Berarti 3-nya termasuk ya. Lihat, perhatikan. Kalau dia lebih ya, kita bikin grafik seperti ini, tabel langkah keduanya. Coba perhatikan, ini 1 ya, titik potong sumbu X-nya adalah 1. Dihitamkan, karena 1 termasuk ya. Kemudian yang 3. Kita kembalikan. Nah, perhatikan, kurva yang di atas sumbu X. Kurva di atas sumbu X. Sumbu X siapa? Di mana? Setelah 3 ke sana ya. Dan sebelum 1. Nah, ketemu ya. Ketemu bahwa himpunan penyelesaian dari apa? Himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 4X plus 3 yang lebih atau sama dengan 0 itu di mana posisinya? X adalah X kurang dari 1 atau apa? Atau yang ini atau ya? X kurang dari 1 atau X lebih dari atau sama dengan 3. Maaf ya, ini sama dengan ya karena tadi sama dengan di sini. Berarti 1 dan 3 itu termasuk. Jadi maksudnya sebelah kiri angka 1 dia kan naik dan sebelah kanan angka 3. Oke ya? Jadi itu penyelesaiannya. Yang kedua, menggunakan tanda. Coba perhatikan ya. Kita ambil contoh yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian ya. Penyelesaian dari 3x kuadrat min 5x min 4 kurang dari x kuadrat min 4x tambah 2. Oke ya. Tadi kita sudah menggunakan grafik, sekarang kita mencoba menggunakan tanda. Nah, bentuk seperti ini, tadi kan bentuk umum pertidaksamaan kuadratnya adalah ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0. Gimana caranya supaya bentuknya di ujung ini 0? Berarti kita pindahkan. 3x kuadrat dikurang apa? Yang sejenis adalah x kuadrat. Kemudian ini min 5x. Karena ini min 4 pindah ruas jadi plus 4x. Kemudian min 4 dengan ini plus pindah ruas dari min 2 kurang dari 0. Sama ya? Ini sama, kalau kita sederhanakan ini jadi 2x kuadrat. Min 5 tambah 4 adalah min 1. Min 4 dikurang 2 adalah min 6 kurang dari 0. Nah, bisa enggak difaktorkan ini? Kita coba faktorkan. Ini berarti 2 depannya. Yang jelasnya yang satunya adalah x.
Ingat, min 6 itu adalah hasil kali berapa? 2 kali 3, 1 kali 6, atau sebaliknya ya. Nah, kalau kita perhatikan ini satunya pasti plus, satunya min karena ini negatif ujungnya. Kita coba kalau di sini plus 3, berarti di sini min 2. Kita cek dulu. 2 kali X, 2X kuadrat. 2 kali min 2 berarti min 4 ya. Min 4, ingat ya, simpan. 3 kali X plus 3, min 4 ditambah 3 berarti min 1, betul ya. 3 kali min 2 adalah min 6. Sudah ya, betul ya. Nah, jadi batasnya tadi sudah dinyatakan bahwa A kali B itu sama dengan 0 jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 atau kedua-duanya ya. Berarti 2X plus 3 itu sama dengan 0. Maka 2X sama dengan min 3. Berarti X-nya adalah min 3 per 2. Oke ya. Yang sebelahnya X min 2 atau ya sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 2. Kalau kita bikin garis ya. Untuk menentukan tandanya. Sekarang min 3 per 2 berarti sebelah kiri 2 ya. Ini min 3 per 2. Ini bolong ya karena dia tidak ada kata sama dengannya. Kemudian 2 di sebelahnya. Caranya untuk menentukan tanda, kita coba sebelah min 3 per 2. Min 3 per 2 itu adalah 1,5. 1,5 yang sebelah kiri 1,5 apa? Kita ambil min 2. Maka ini 2X tambah 3. Ini X min 2. Kalau kita gantikan dengan 2, min 2, min 2 kali min 2, 2 kali min 2 itu adalah min 4 tambah 3 adalah min 1. Kemudian min 2 dikurang 2 adalah min 4. Min 1 kali min 4 adalah plus 4. Jadi jawabannya ini positif. Setiap bilangan yang di sebelah kiri min 3 per 2 pasti positif. Oke ya. Kemudian antara min 3 per 2 sampai dengan 2 kita cari yang gampangnya. Kalau antara negatif dengan positif pasti nilainya adalah 0. Ya, oke ya. Sekarang masukkan ke sini. 2 kali 0, 0. Tambah 3, 3 ya. 0 kurang 2, 0 kurang 2 pasti min 2. 3 kali min 2 adalah min 6. Min 6 itu apa? Negatif. Semua bilangan antara min 3 per 2 sampai 2 adalah negatif. Silakan menguji sendiri ya. Ini sudah pelajaran di SMP ya. Kemudian setelah 2, kita ambil apa? 3, gampangnya 3 ya. Sekarang, 2 kali 3, 6, tambah 3, 9 ya. Kemudian 3 kurang 2, 1. 9 kali 1 adalah 9. 9 itu apa? Positif. Jadi semua bilangan setelah 2 adalah positif. Yang diminta adalah 2X plus 3, X kurang 2, kurang dari 0, ini apa artinya? Negatif ya. Kurang dari 0 kan negatif. Lebih dari 0 kan positif. Jadi negatif di mana posisinya? Antara min 3 per 2. Lebih ya. Lebih dari X-nya lebih dari min 3 per 2. Ya. Oke ya. Dan X-nya kurang dari 2. Ingat ya, bisa digabung ya. Kalau bentuk seperti ini bisa digabung. Berarti X-nya lebih dari min 3 per 2 dan X lebih kurang dari 2. Jadi digabung seperti ini kuncinya ya, himpunan penyelesaiannya seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita ambil contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya ada soal yang seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X kuadrat min 3X dikurang 35 dikalikan dengan X kuadrat plus X min 2 kurang atau sama dengan 0. Bentuk seperti ini jika kita kalikan ke dalam, maka bentuknya bukan lagi pertidaksamaan kuadrat, tapi pertidaksamaan pangkat 4. Karena ini pangkat 2, ini pangkat 2, jadi di derajatnya adalah derajat 4. Berarti pangkat 4. Cuman gimana caranya kalau kita menentukan himpunan penyelesaian? Ini kedua-duanya sama dengan apa? Pertidaksamaan kuadrat ya, pasangan. Jadi kalau kita kita faktorkan, yang ini ya, kita faktorkan, ujungnya 35, depannya 2X ya. Kuadrat berarti ini X. Kita letakkan yang ini positif, ya kita coba min 5 ya di sini. 35 itu kan min 7 kali min 5 ya, min plus ya. 7, kita cek yang mana plus. 2 kali X, 2X kuadrat, 2 kali min 5, min 10 ya. Karena ini min, berarti yang ini yang plus.
Karena 7 dikurang 10 kan min 3. Oke. Yang ini kita faktorkan. Yang ujungnya 2, berarti kita sama-sama X ya. Karena ini X, 1 X ya. 1 X kuadrat. Nah, selisihnya adalah plus. Berarti yang besar adalah 2, yang kecil adalah min ya. Nah, karena apa? Min 1 tambah 2 adalah plus 1. Min 1 kali 2 adalah min 2. Nah, ada berapa penyebab 0? Ada 1, 2, 3, 4. 4 atau keseluruhannya. Berarti 2X plus 7 itu sama dengan 0. Berarti 2X itu sama dengan min 7. X-nya adalah min 7 per 2. Ini yang pertama ya. Yang kedua, X min 5 itu sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 5. Yang berikutnya lagi. X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 1. Yang kedua, X plus 2 itu sama dengan 0. X itu adalah min 2. Nah, kita ada titik batas ya. 1, 2, 3, 4. Paling gampang gunakan dengan menggunakan apa? Menggunakan tanda. Kita mencek di mana posisi yang plus, di mana posisi yang min. Oke ya. Nah, sekarang kita min 7 per 2 itu terkecil ya. Min 3,5. Berarti posisinya di sini. Min 7 per 2. Selanjutnya siapa? Ya, min 2 ya. Selanjutnya siapa? 1. Kemudian terakhir adalah 5. Kita urut ya. Urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sekarang per 2 kita ambil yang gampangnya. Min 4. X-nya adalah min 4. Tadi rumusnya apa? 2X plus 7. X min 5. X min 1. X plus 2. Nah, kita cek dulu yang min 4. 2 kali min 4, min 8 tambah 7 adalah min 1. Min ya. Kemudian X min 5. Min 4 kurang 5 berarti min 9. Berarti sudah positif ya. Sekarang min 4 kurang 1 adalah min 5. Min 4 tambah 2 berarti min 2. Min kali min plus. Kali min, kali min lagi plus. Jadi hasilnya adalah plus. Jadi sebelah sini adalah positif. Oke. Yang berikutnya, antara min 7 per 2 dengan min 2. Ingat, min 7 per 2 adalah min 3,5 ya. Min 2, berarti kita ambil yang min 3. Min 3. Berarti kalau min 3, 2 kali min 3, min 6, tambah 7 adalah 1. Oke ya. Min 3 kurang 5, min 8. Min 3 kurang 1, min 4. Min 3 tambah 2, min 1. Kalau kita hitung ini 1 kali min 8 ya. Min 8 kali min 4 plus 32. Plus 32 ya. Plus 32 dikalikan min 1, min 32. Jadi ini negatif ya, negatif. Oke ya. Sekarang antara min 2 dengan 1. Kita ambil siapa? Gampangnya 0 ya, 0. Kalau 0, 2 kali 0 tambah 7, 7. 0 kurang 5, min 5. 0 kurang 1, min 1. 0 tambah 2, 2. Ini ada 2 negatifnya jadi positif. 7 kali 2 ini jadi positif ya. Nah, ini positif. Jadi sebelah sini positif. Yang sebelah antara 1 dengan 5 kita ambil yang 2 aja ya. 2. 2 kali 7, 4, 2 kali 2, 4 tambah 7, 11. 2 kurang 5, min 3. 2 kurang 1, 1. 2 tambah 2, 4. Jadi ini ada 1 minnya. Jadi ini min ya. Min. Kemudian yang terakhir apa? X sama dengan 6 karena lebih dari 5. 2 kali 6, 12 tambah 7, 19. 6 kurang 5, 1. 6 kurang 1, 5. 6 tambah 2, 8. Ini semua positif, jadi jawabannya adalah positif. Nah, sebenarnya kalau kita di dalam persamaan kuadrat ya, kalau persamaan kuadrat itu gampang aja. Kalau ini positif, ini negatif, positif, negatif. Seperti itu ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang ditanya, di mana? 2X plus 7 kali X min 5, X min 1, X plus 2, yang kurang atau sama dengan 0. Yang kurang siapa? Negatifnya di mana? Ini yang kurang ya. Ini, oke ya. Dengan yang ini, oke ya. Berarti yang kurang adalah, dan penyelesaiannya adalah di mana?
min 7/2. Ini ada kata dibulatkan ya, karena nggak ada ya. Ada tanda sama dengannya. Berarti termasuk ada sama dengannya X sampai dengan min 2 ya. Oke ya, min 2. Kemudian karena terpecah, berarti kita sebut atau ya. Atau antara 1 dengan 5. 1 X kurang dari 5. 1 kurang dari X kurang dari 5. Oke, ini jawabannya ya. Sekarang kita ambil contoh soal yang terakhir. Terakhir yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat min 9x min 5 kurang atau sama dengan 0 dan x kuadrat min 3x min 4 kurang dari 0. Ya, perhatikan kita ini sudah menggabungkan dua pertidaksamaan. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau kita coba yang pertama, 2x kuadrat min 9x min 5 kurang dari 0, ini bisa kita faktorkan. Yang ujungnya 5, berarti itu antara perkalian 1 ya, 1 kali 5 aja yang ada ya. Berarti ininya depannya 2x ya, karena ini 2 berarti ini x. Satunya min, satunya plus. Kita cek dulu ya, kalau ini plus 1, ini min 5 ya, kurang dari 0. 2 kali x, 2x kuadrat min 10 ya, tambah 1 berarti min 9, betul ya. Nah, kalau kita ingat ya, ini 2x plus 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 1. X adalah min setengah. Yang kedua min 5, X itu adalah 5. Dengan 0 ya, oke. Nah, kalau kita perhatikan, batasnya gini. Saya tulis di sini ya, sebelah sini. Ini adalah min setengah dengan 5. Kita masukkan yang apa? 0 ya. Rumusnya tadi apa? 2x plus 1 x min 5. Kita masukkan 0. 2 kali 0, 0 tambah 1, 1 ya. Untuk x sama dengan 0. Lalu 0 kurang 5 adalah min 5. Jadi di sini negatif ya. Nggak usah dicari tetangganya, ini positif. Ini positif. Karena yang diminta kurang dari 0, nah ini ada sama dengannya, berarti setengahnya itu masuk ya, setengahnya masuk. Oke ya, jadi himpunan penyelesaiannya di sini. Kurang dari 0 ya, kurang dari 0 posisinya di sini. Oke, sudah? Karena ini negatif. Nah, selanjutnya yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua adalah x kuadrat min 3x min 4 kurang dari 0. Kalau kita faktorkan, ini x-nya di sini, berarti ini x juga ya, karena ini 1x kuadrat ya. Min 3, berarti ini min 4 itu 1 dengan 4 ya. 4 ini 1. 1 kali min 4, 4. Betul ya, x kali x kuadrat, x kali min 4 berarti min 4x tambah 1 berarti min 3x ya. Min 1 kali min 4 adalah min 4. Sudah betul ya. Berarti x plus 1 itu sama dengan 0 ya. X-nya itu adalah min 1. Yang kedua, x min 4 itu sama dengan 0, berarti x-nya adalah 4. Nah ini ya, ada 2. Nah kalau kita susun, karena kita mau menggabungkannya, posisi min 1 ya, kita seperti ini ya. Nah, posisi min 1 pasti sebelah kiri sedikit dari min setengah ya, ini min 1-nya di sini. Nah, kemudian 4. 4 itu di sebelum 5 ya, kita taruh di sini 4. Nah, oke ya, sudah. Saya mengerjakan di dekat sini ya. Nah, sekarang kalau kita coba. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti ini apa? 0 tambah 1 kali 0 kurang 4. Berarti ini 1 kali min 4. Hasilnya adalah min 4, berarti ini negatif ya. Jadi yang ditanya adalah kurang dari 0, negatifnya di situ ya. Jadi kita buat di sini negatif. Berarti tetangganya lebih dari 4 pasti positif. Dan kurang dari min 1 adalah positif. Nah, karena diminta kurang dari 0, jadi penyelesaiannya di sini. Ingat ya, angka satunya jangan dihitamkan. Karena 1 dan 4 tidak termasuk. Karena ini kurang dari, bukan tidak ada sama dengannya. Nah, jadi seperti ini. Nah.
Jadi kalau kita nyatakan hasil dari apa? Hasil dari himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat min 9x min 5 kurang dari atau sama dengan 0 dan jangan nggak ingat ya, x kuadrat min 3x min 4 kurang dari 0. Nah, gabungan mereka berdua ini yang atasnya ada, yang bawahnya ada ya, sini kita garis ya. Ya, kita garis ya. Nah, kemudian sampai sini. Yang ada dua-duanya yang ini ya, antara min setengah sampai dengan 4. Kalau kelima ini di 4, setelah 4 nggak ada yang di bawah. Tetapi kalau dari min 1, yang di atas min setengah sampai min setengah ya. Jadi himpunan penyelesaiannya di mana? Ya, X ini ya, yang ada dua-duanya. Min setengah, setengahnya masuk enggak? Masuk ya, ini ada dihitamkan. Nah, X kurang dari, ini 4 ya. 4-nya masuk enggak? Enggak masuk ya, tapi batasnya sampai 4, berarti 4. Inilah penyelesaiannya ya. Bisa ya kalau kita gabungkan seperti itu. Artinya yang di atas ada, yang bawahnya juga ada. Nah, hati-hati ya, saya ingatkan kembali, kalau ininya, tandanya, itu ada sama dengannya ya, sama dengannya. Karena min setengah itu termasuk, min setengah di sini termasuk. Tetapi kalau 4 itu tidak termasuk, tapi cuma ditulis kurang dari, tidak ada sama dengannya. Jadi demikian beberapa contoh soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan kuadrat.